Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari di mana kami rindu kembali lagi mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Bicaralah pada kami semua, kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah merasa bersalah dan menyesal. Diambil dari Matius 27 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bersalah dan menyesal setengah mati setelah melakukan suatu kesalahan? Saya sempat mengalaminya beberapa kali. Rasa sesal itu begitu kuat mencengkeram saya hingga sepanjang hari saya tidak bisa melakukan hal lain dan selalu kepikiran dengan apa yang saya buat. Saya takut dan marah pada diri saya sendiri, bahkan pernah berpikir untuk lenyap saja dari dunia ini. Salah satu kejadian yang membuat saya merasa bersalah dan menyesal yaitu terjadi pada saat saya masih remaja dan adik perempuan saya masih usia SD. Kami sedang bermain bersama. Lalu saya memiliki ide untuk bermain menangkap piring terbang karena saya melihat ada potongan triplex yang berbentuk bulat dan sebesar piring yang besar. Lalu saya lemparkan ke arah adik saya untuk ditangkap. Tetapi adik saya gagal menangkapnya dan potongan triplex besar tersebut mengenai hidungnya dan hidungnya berdarah banyak. Orang tua saya marah besar dan saya panik ketakutan. Saya takut terjadi sesuatu yang akan menimpa adik saya. Bahkan saya takut kalau dia sampai meninggal. Puji Tuhan, setelah dibawa ke dokter, diketahui tidak ada masalah. Hanya mungkin butuh waktu untuk mengeringkan luka dan sedikit perawatan saja. Tapi sampai saat ini saya masih melihat bekas di hidung adik saya. Sepertinya ada cacat sedikit. Melihat hal itu saya masih merasa bersalah dan menyesal sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir itulah yang juga yang dirasakan Yudas. Setelah menjual Yesus, ada rasa bersalah dan menyesal. Tercatat di ayat 3 demikian bunyinya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas menyesal, tapi tenggelam dalam penyesalannya. Yudas pergi untuk menggantung diri. Mungkin ia terlalu malu untuk kembali dan mengakui kesalahannya kepada murid-murid yang lain. Ia kehilangan kesempatan untuk menerima pengampunan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Seberapapun kesalahan kita, jika kita mau mengakuinya dan bertobat, maka akan ada pengampunan dari Tuhan. Allah juga Allah yang adil. Jika ada kesalahan dalam hidup kita, pastilah kita akan menuai akibatnya juga. Dosanya diampuni, tetapi akibat yang ditabur tetap harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jangan pernah mengambil keputusan singkat dan bodoh seperti bunuh diri. Itu bukan jalan Tuhan.
Seberapa besar kesalahanmu, akuilah, minta ampun, dan bertobatlah. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk merubah hidup kita. Boleh merasa bersalah dan menyesal, itu hal yang baik. Tapi tenggelam di dalam masalah dan menyesal berlarut-larut, itu membuat hidup kita tidak pernah bisa merasakan damai dan sejahtera. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran pagi hari ini yang kami boleh dengar. Kau Allah yang penuh kasih, yang mengampuni setiap kesalahan kami. Kami datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini untuk melepaskan rasa menyesal dan rasa bersalah atas apa yang kami buat, kesalahan-kesalahan yang kami buat. Kami minta ampun di hadapan Tuhan dan angkat rasa penyesalan, rasa bersalah ini di dalam nama Yesus, agar ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti. Kami minta berkat damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Diberi keberhasilan dan kesuksesan akan apa yang kami buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.